Inilah yang terjadi kalau smartphone terjangkau make seluruh budget produksinya ke durability. Ibarat game RPG, HP ini naikin statsnya di defense semua. Kenalin, ini adalah Realme C85 Pro. Dulu kalau mau bikin smartphone rugged atau smartphone tahan banting, anti air, baterai gede, pasti desainnya tuh bulky, tebal, dan berat. Tapi sekarang smartphone tahan banting itu tuh punya desain layaknya smartphone biasa. Bodi masih terbilang tipis, bagian bodi belakangnya juga masih dikasih guratan-guratan yang manis kayak begini, walau framenya tentu saja menggunakan bahan plastik. Apakah terasa murahan? Enggak. Justru kerasa solid banget. Mau dipelintir-pelintir, Realme C85 ini tuh nggak ada ngeflexnya sama sekali. Biasanya smartphone dengan frame plastik kalau dipelintir itu tuh ada flexnya dikit dan bunyi kriet-kriet. Tapi HP ini tuh enggak. Seperti yang saya bilang di awal, budget produksi Realme C85 Pro ini tuh larinya ke durability semua. Ini adalah smartphone pertama yang punya 4 sertifikasi IP. Realme bilangnya ini adalah IP69 Pro. Jadi dia tuh punya sertifikasi IP66, IP68, IP69, dan IP69K. IP66 itu buat tahan debu dan hujan yang sangat deras, IP68 buat tahan debu dan tahan berada di dalam air pada kedalaman tertentu, IP69 untuk tahan debu dan semprotan air bertekanan tinggi, dan IP69K untuk tahan debu dan semprotan air bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Yang artinya smartphone ini tuh nggak hanya tahan debu dan kehujanan aja, tapi juga tahan kena semprotan air bertekanan tinggi tadi, nyemplung di air dalam waktu yang lama, bahkan tahan kecemplung di air mendidih. Ditambah lagi, Realme C85 Pro ini juga punya sertifikasi standar militer untuk shock resistance. Pertanyaan gua, emang bakalan ada situasi di mana kamu tuh nembakin water jet ke HP-mu, rebus HP-mu di air mendidih, atau kamu bawa HP ini ke medan perang? Nggak ada kan? Tapi Realme ngasih proteksi tersebut ke Realme C85 Pro ini. Tujuannya apa? Ya untuk memberikan kamu ketenangan kalau uang tabungan yang kamu belanjakan untuk membeli HP ini tuh nggak akan dengan mudah sia-sia ketika minjemin HP-mu ke anak atau ponakan. Udah gitu, baterai 7000 mAh-nya ini adalah salah satu yang paling awet yang pernah saya coba. Bisa sampai 2 hari kalau penggunaannya untuk sosial media, komunikasi, navigasi, dan foto atau video dengan pemakaian sedang. Pemakaian sedang tuh ya pemakaian normal aja ya, bukan buat ngojol seharian atau main game terus. Ini karena yang pertama, Realme C85 Pro ini tuh pakai panel AMOLED, jelas lebih hemat daya dibandingkan panel IPS yang dipakai di Realme C85 biasa. Dan yang kedua, karena chipset yang digunakan ini adalah chipset Snapdragon 685, sebuah chipset yang memang didesain untuk penggunaan casual dan punya karakter hemat daya. Nah, untuk urusan chipset memang nggak bisa dipungkiri ya, ini bukanlah chipset baru. Ini adalah chipset yang sudah sering kalian lihat digunakan di beberapa smartphone dalam 2 tahun terakhir. Chipset ini juga bukanlah chipset 5G, masih 4G. Tapi bukan artinya chipset ini tuh nggak layak untuk digunakan. Untuk kebutuhan standar, chipset ini tuh masih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau mau diajak main game ringan juga masih bisa. Saya pakai buat main game Mobile Legends itu tuh masih nyaman dipakai di settingan ultra dan 60 fps. Di kondisi sedang war sekalipun, chipset ini tuh nggak cegukan. Jadi, Realme memang mendesain smartphone ini tuh buat kamu yang emang mau pakai HP ini buat kerja. Terutama untuk para pejuang yang harus bekerja di lapangan, jauh dari casan, kerja di medan yang berat dengan resiko HP-nya tuh jatuh atau kecemplung ke dalam air. Untuk mereka lah Realme C85 Pro ini tuh dibuat. Bahkan buat kamu yang butuh secondary phone, smartphone ini tuh cocok karena bisa dipakai sebagai power bank. Punya kemampuan reverse charging dengan output daya 10 watt, ngecasnya juga lumayan cepat di 45 watt. Kemudian di sisi software, Realme C85 ini juga bawa beberapa hal baru. Contohnya, tampilannya kini tuh lebih terlihat mahal. Realme UI 6.0 ini punya tampilan yang namanya Fluid Glass. Jadi tampilannya tuh kayak kaca gitu, mirip tulis di kolom komentar di bawah ya, mirip apa. Ya, walau mirip kayak tetangga sebelah, tapi AI-nya ini berfungsi loh. AI erasernya tuh bisa dipakai buat ngilangin orang yang mengganggu dengan rapi. Terus ada AI Ultra Clarity buat ningkatin detail di smartphone, AI Unblur buat benerin hasil foto yang ngeblur,
Atau kalau kamu bingung gimana cara gunain AI-nya, kamu tuh bisa pakai AI Edit Genie buat ngedit gambar sesukamu hanya dengan ngomong doang. Sebelumnya, AI Edit Genie ini cuma ada di HP mid-range-nya Realme, sekarang turun ke Realme C85 Pro ini. AI Smart Loop juga hadir dan ini adalah salah satu fitur yang saya suka karena memudahkan penggunaan harian. Enggak lupa, fitur AI standar Google juga pasti ada ya, yaitu Gemini ataupun Circle to Search. Tapi yang namanya smartphone 2-3 jutaan tentu nggak bisa ngasih hal bagus semua. Bisa ngasih hal lebih di baterai, durability, tentu ada sektor yang nggak bisa dikasih lebih. Contohnya kamera. Walau kayak punya 3 lubang kamera, Realme C85 ini punya satu kamera belakang yang aktif aja. Kameranya 50 megapiksel yang bisa ngasih hasil foto yang cukup di kondisi terang. Kalau low light tentu nggak sempurna. Dengan mode malam memang bisa ngasih hasil foto yang lebih terang, tapi sharpness-nya jelas berkurang. Noise juga terlihat. Kamera depannya yang 8 megapiksel juga ya adalah cukup buat kebutuhan selfie dan video call aja. Untuk perekaman videonya, Realme C85 ini hanya bisa merekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan ya karena nggak ada OIS, kalian bisa lihat hasilnya akan seperti ini ketika dipakai merekam sambil berjalan. Kamera depannya juga bisa merekam di resolusi yang sama, Full HD 30 fps. Dan ya, kalian bisa nilai sendiri hasilnya. Itulah hal yang menurut saya kalian harus tahu dari Realme C85 Pro. Ada juga versi non-Pro-nya yaitu Realme C85 biasa. Semuanya sama kecuali layarnya aja yang belum AMOLED. Memang, ini bukanlah smartphone yang sempurna. Sektor yang mungkin jadi concern kalian pastinya ada di chipset. Ini bukanlah chipset terbaik untuk smartphone 2-3 jutaan. Tapi menurut saya kita juga harus fair. Karena di harga segini, nggak ada yang ngasih 4 sertifikasi IP, sertifikasi standar militer, dan baterai 7000 mAh yang tahan lama banget. Saya justru suka ya apa yang dilakukan sama Realme. Memilih untuk fokus ke salah satu sektor yaitu durability. Jadi bisa cocok untuk market yang memang membutuhkan hal tersebut. Bukan kepengen bagus di semua sektor yang pada akhirnya semuanya malah kerasa kentang. So, kalau sobat memang butuh smartphone 2-3 jutaan dengan baterai tahan lama dan punya proteksi paling lengkap, Realme C85 Pro atau Realme C85 adalah pilihan yang bagus. Semoga video ini bermanfaat. Moldial!